Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan ini kita akan membahas, akan mempelajari, akan membaca bersama buku yang insya Allah sangat bermanfaat, buku yang sangat baik, buku berjudul Mafatih Tadabburil Quran wan Najah fil Hayat. Kunci-kunci tadabbur Al-Quran wan Najah fil Hayat, dan kunci-kunci untuk meraih kesuksesan di dalam hidup. Beliau juga menambahkan judul dalam buku ini 10 Mafatih li Tahqiqit Tadabburil Amsal, 10 kunci untuk merealisasikan tadabbur Al-Quran, kegiatan untuk memahami Al-Quran, al-amsal yang ideal, yang kita cita-citakan atau yang kita dambakan. Tentu rekan sekalian membaca bukunya saja seharusnya kita begitu tertarik, kunci untuk meraih kehidupan sukses dan untuk mentadabburi Al-Quran, kata-kata yang begitu kita dambakan untuk meraih kehidupan yang sukses dan juga untuk bisa mentadabburi Al-Quran atau bisa memahami Al-Quran. Maka insya Allah dalam pertemuan ke depan kita akan pertemuan-pertemuan ke depan kita membaca buku berikut yang ditulis oleh Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim, seorang ustadz, seorang pengajar Al-Quran di Universitas Muhammad Ibn Saud. Insya Allah pada kesempatan pertama, maka pada kali ini kita akan coba membaca pendahuluan yang disampaikan oleh penulis sendiri tentang buku ini sebagai pendahuluan dari buku ini. Di awal, di bagian muqaddimah buku ini, setelah beliau memuji Allah SWT, beliau mengatakan sebuah kalimat yang pembuka yang begitu baik, begitu bagus. Fa innal wasilatal ula li islahin nafsi wa tazkiyatil qalb wal wiqayah minal muskilat wa ilajiha huwal ilm. Bahwa wasilah yang paling utama untuk memperbaiki jiwa, untuk memperbaiki hati, mentazkiyah hati, dan juga melindungi hati dari permasalahan-permasalahan, mengobati hati dari permasalahan-permasalahan adalah al-ilmu, yaitu ilmu. Dan wasilah paling utama, bila lanjutkan, paling utama untuk memperoleh ilmu tersebut adalah al-qira'ah wal kitab. Di antara wasilah penting untuk memperoleh ilmu tersebut adalah Alkitab, yaitu buku. Dan beliau mengatakan, oleh karena itu kita dapati ketika Allah SWT hendak memperbaiki umat manusia, hendak mengantar umat manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya, apa yang Allah, di antara yang Allah lakukan adalah beliau sebutkan anzala ilaihim kitaban yuqra, maka Allah mengirimkan kepada manusia kitab, buku yang bisa mereka baca. Tentu selain juga Nabi Muhammad SAW yang diantara perannya adalah yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah SWT, membacakan ayat yang terdapat dalam buku Allah SWT di antaranya. Ya, dan tentu pelajaran lain yang tidak disebut dalam Al-Quran, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ada dua kunci, ilmu, dan untuk memperoleh ilmu adalah membaca. Bahkan beliau lanjutkan, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri, maka Al-Quran diawali dengan kalimat yang begitu luar biasa. Yang dalam pembukaan ini beliau istilahkan hiya miftahul islah. Dia, kalimat ini adalah miftahul islah, adalah kunci perbaikan. Jadi dia adalah kunci dari sebuah perbaikan likullin nas mahma ikhtalafatil azman wa tabayyunatil buldan. Bagi setiap manusia di zaman apapun, di negeri manapun, ketika mereka menginginkan kebaikan, maka kuncinya adalah iqra, adalah kalimat iqra, kalimat baca, membaca. Ya, jadi ada ilmu, dan untuk ilmu membaca. Ya. Maka untuk kita tentu paling utama adalah dimaksud oleh beliau adalah iqra, itu membaca, paling utama membaca Al-Quran.
Maka mentadabburi Al-Quran, membaca dan mentadabburi Al-Quran adalah suatu hal yang penting. Kembali, kalimat Iqra boleh istilahkan dengan begitu baik, miftahul islah likullin nas, adalah kunci perbaikan, kunci islah, kunci perbaikan bagi setiap manusia. Beliau melanjutkan, walau ta'ammalna, seandainya kita perhatikan dalam keadaan orang-orang para salafus saleh, para pembela Islam, orang-orang yang membela panji Allah SWT sejak Nabi kita Muhammad SAW hingga kepada para orang-orang saleh yang ada pada saat ini, beliau menyebutkan kita akan dapati kesamaan dari semua mereka tersebut. Kesamaan itu adalah al-qiyamu bil Quran, yaitu mereka qiyam bil Quran. Beliau sebutkan khasatan wa fi salatil laili khasatan, dan secara khusus menegakkan Al-Quran, membaca Al-Quran dalam salat malam. Jadi mereka memiliki kesamaan, para pejuang-pejuang Islam memiliki kesamaan, yaitu mereka menegakkan Al-Quran, membaca Al-Quran, khususnya dalam salat mereka, khususnya dalam salat malam mereka. Ya, tentu salat fardu ini sebuah hal yang pasti, ya. Tapi secara khusus yang menjadi ciri dari mereka setelah amal-amal yang fardu tersebut itu salat malam. Ya. Dan ada sebuah amalan yang menjadi kesamaan dari mereka semua. Kesamaan dari mereka semua yang beliau sebutkan amalan tersebut adalah al-hizbul yaumi minal Qur'an. Hizbul yaumi minal Qur'an, wirid harian Al-Quran. Mereka semua memiliki wirid harian Al-Quran, bagian dari Al-Quran yang senantiasa mereka baca setiap hari. Ya. Dan ini beliau mengambil istifadah, mengambil pelajaran dari sebuah hadis yang hadis ini adalah hadis sahih dari Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Umar berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu." Barang siapa yang tertidur an hizbihi, dari wirid hariannya tersebut, dari hizbnya, dari bagian Al-Qur'annya yang dia ikrarkan untuk dia baca setiap hari, dia tertidur sebelum membaca hal tersebut, aw an syai'in minhu, atau dari bagian dia telah membaca tapi belum selesai, ya, dia telah membaca tapi belum selesai, maka bagaimana? Maka Nabi kita mengatakan, faqara'ahu, maka apabila dia membacanya fima baina salatil fajri wa salatil zuhri, keesokan harinya antara salat fajar dan salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail, maka dicatat baginya seakan-akan dia mengamalkan, membaca wirid harian Quran tersebut di malam hari. Artinya mereka ini menunjukkan kebiasaan dari orang-orang soleh apabila mereka memiliki hizb Al-Quran, bagian dari Al-Quran yang senantiasa mereka baca, terutama dalam sholat, terutama dalam sholat malam, dan apabila mereka terlewat, mereka mengqadoknya keesokan hari. Kenapa mereka mengqadok? Mereka tetap melakukan sesuatu yang terlewat, ya. Jadi sesuatu yang terlewat tetap mereka lakukan, ya. Artinya mereka ganti. Ini menunjukkan begitu pentingnya hal tersebut bagi mereka. Sudah terlewat tapi tetap mereka usahakan untuk mengganti. Boleh menyebutkan di sini kenapa mereka melakukan hal tersebut. Mereka menunjukkan di annahum ya'lamuna yaqinan anna hadha huwa ghidha'ul qalbi. Karena mereka meyakini bahwasanya santapan Al-Quran, bahwasanya zikir Al-Quran tadi adalah ghidha'ul qalbi, adalah santapan hati. Alladzi la yahya bidunih, beliau melanjutkan, yang tidak ada kehidupan hati tanpa santapan tersebut, yaitu hidangan Al-Quran, wirid Al-Quran harian yang mereka baca setiap hari. Dan beliau menyebutkan bahwasanya mereka orang-orang pejuang Islam mulai dari Nabi kita Muhammad SAW hingga kepada orang-orang soleh yang ada pada saat ini. Tentu Nabi kita SAW yang paling utama dalam hal ini, contoh yang paling utama dalam hal ini, begitupun para sahabat, para tabi'in. Namun hal ini
dalam kadar mereka masing-masing dimiliki sama hingga pada ulama yang orang-orang saleh yang ada pada saat ini, yaitu Hizbul Yaumi Minal Quran, wirid harian Al-Quran. Ya. Kemudian beliau pun melanjutkan poin lain bahwasanya ketika Allah SWT memberikan tugas dakwah yang begitu berat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka di awal penugasan ini, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah merintahkan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil. Allah merintahkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, itu Nabi kita Muhammad SAW, qumil laila illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila. Allah merintahkan untuk bangun di malam hari. Ya, bangun di malam hari. Auzid alaihi waratilil Qur'an tartila. Artinya Allah menjelaskan waktunya, kemudian apa yang dilakukan di malam tersebut, waratilil Qur'an tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakina. Ya, dan ini penting karena Allah menugaskan penugasan yang berat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ada perintah yang berat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bacaan Al-Quran khususnya dalam sholat, khususnya di sholat malam, ini adalah bekal kekuatan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bekal itu pun juga menjadi bekal bagi, seperti disebutkan sebelumnya, bagi orang-orang saleh yang membela Islam hingga zaman sekarang. Kemudian poin selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya pada zaman ini begitu banyak buku yang menyajikan, bahkan buku tersebut mengakui bahwasanya buku tersebut berisi kunci-kunci kesuksesan. Buku tersebut berisi pelajaran untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat. Ya, maka buku yang pantas untuk disifati dengan sifat tersebut hanyalah Al-Quran. Beliau mengatakan Al-Quranlah satu-satunya buku yang bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sehingga yang penting adalah bagaimana kita bisa memahami dengan baik Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita memahami dengan baik Al-Quran. Dan pemahaman kepada Al-Quran ini tidak terbatas. Artinya beliau menukil perkataan di sini, perkataan dari seorang ulama, Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah. Beliau menyebutkan, lau u'tiya al-abdu bi kulli harfin minal qur'ani alfa fahmin lam yablugh nihayata ma auda Allahu fi ayatin min kitabih. Seandainya seseorang memahami dari bahkan setiap huruf dari Al-Quran 1000 tafsir, 1000 pemahaman, maka tersebut belum cukup. Ya, artinya belum semua pemahaman tentang Al-Quran beliau dapatkan. Artinya poinnya adalah bahwasanya pemahaman Al-Quran itu tak terbatas, dan yang bisa kita pahami bergantung kepada apa yang Allah bukakan kepada kita, apa yang Allah bukakan kepada kita. Maka penting untuk kita mengusahakan mentadabburi, mempelajari Al-Quran sebaik mungkin, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran sebesar mungkin, sebaik mungkin. Ya, untuk itulah insyaallah buku ini mencoba membantu kita bagaimana mentadabburi Al-Quran. Demikian, setidaknya dari muqaddimah ini kita memiliki semangat, memiliki motivasi bahwasanya ilmu dan juga mempelajari Al-Quran adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita prioritaskan. Dan Al-Quran harus menjadi bacaan utama kita, sesuatu yang menjadi target utama untuk kita pelajari. Demikian, insyaallah kita lanjutkan dengan lanjutan dari buku ini. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan juga rekan-rekan sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.